saudara semua, damai sejahtera. Pagi ini kita membahas Hakim-Hakim pasal ke-16. Satu firman yang sangat tinggi. Sesudah Simson tidak ada hakim lagi. Maksudnya di dalam kitab Hakim-Hakim. Simson adalah hakim yang ke-12 di dalam kitab Hakim-Hakim yang dicatat. Dan sampai Simson adalah hakim yang ke-12. Dan hari ini juga akhir dari cerita dari riwayat Simson. Saya memberi tema keberhasilan Simson yang sangat besar, yaitu satu sejarah yang sangat menyedihkan. Di saat itu Simson mati, dan di sini hakim yang ke-12 dia matinya sangat istimewa, ya, karena dia sendiri yang meminta memohon kematian ini. Dan di dalam dirinya Simson kita mendapatkan banyak pelajaran yang berharga, ya, maksudnya untuk kita. Saya membagi 4 tema di dalam Hakim-Hakim pasal 16, yaitu pembagian tema yang tidak sejajar ayat 1 sampai 3. Ya, saya memberi tema yaitu berzina. Di sini memperlihatkan kelemahan Simson yang di depan. Kita lihat kembali di Hakim-Hakim pasal 15, di pasal 15 ayat 20. Simson memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin selama 20 tahun. Karena orang Filistin menekan orang Israel, dan Simson menjadi hakim 20 tahun. Dan di pasal 15 diceritakan bagaimana karakternya Simson menjadi hakim. Jadi menceritakan bagaimana Simson selama 20 tahun ini menjadi hakim dengan rubah, ya, anjing dengan api, dengan apa? Ekornya anjing dengan api, dan juga dengan tulang keledai, ya, rahang keledai. Jadi peperangan dia sangat istimewa. Jadi di pasal 15 menceritakan karakter Simson menjadi hakim yang di depan, ya. Di pasal 14 diceritakan tentang pernikahannya yang rusak, maksudnya yang sudah hancur karena istrinya diberikan kepada pendampingnya, istrinya diberikan kepada pendampingnya oleh mertuanya, dan juga karena dia mempunyai satu teka-teki, ya. Jadi istrinya merengek-rengek memberi supaya Simson memberitahukan jawaban teka-teki ini, dan akhirnya tahu istrinya mengkhianatinya, dan Simson marah dan meninggalkan istrinya, tetapi masih terus mengingat istrinya, merindukan istri, dan sesudah pergi dia kembali lagi kepada istri. Tetapi sesudah kembali dia melihat istrinya sudah diberikan kepada orang lain, maka dia murka. Dia ada kesempatan untuk menyerang. Inilah kesempatan saya, ada kesempatan saya untuk menyerang orang Filistin. Dengan begini Simson menyelamatkan orang Israel. Memang Simson melihat wanita asing
penduduk asing, dia menyukainya atau mencintainya. Ini adalah kelemahan Simson. Di saat dia lahir, Tuhan membuatnya dia lahir ya, membuat dia lahir. Ayat 13. Tuhan ingin memakai seorang hakim untuk menyelamatkan orang Israel keluar dari tangan orang Filistin. Orang Filistin menekan bangsa Israel selama 40 tahun karena bangsa Israel melakukan kejahatan. Maka Tuhan menyerahkan orang Israel ke tangan orang Filistin selama 40 tahun. Dan mereka ada berdoa. Dan Tuhan membangkitkan Simson. Dan Simson di dalam tekanan orang Israel selama 40 tahun, dia menjadi hakim hanya selama 20 tahun. Hanya menjadi 20 tahun. Dan kita akan kembali ke inti ini. Simson di saat dia lahir, Tuhan sudah berkata kepada Simson dia mesti menjadi seorang najir. Tapi di saat yang sama dia menyukai wanita suku bangsa asing gitu ya, yang beda suku. Jadi dengan begini maka perkawinannya itu terjadi permasalahan. Dan dia akhirnya bentrok dengan orang Filistin. Dan juga membunuh orang Filistin. Dan orang Yahuda juga tidak mau menerima dia, dan dia seorang diri tinggal di Goa. Yaitu di Goa Itan. Sebenarnya itu adalah atas gunung, dia tidur di sana, di gunung batu sana. Jadi dengan gunung batu itu untuk melindunginya. Jadi di sana ada orang datang untuk menyerang atau membunuhnya, dia tahu. Dari seorang diri ya, karena menghindar di kelompok orang, tapi dia karena ada kedagingan, kebutuhan kedagingannya. Jadi sampai sini di saat pernikahannya gagal, dia tidak mendapatkan pelajaran ini. Sampai di pasal 16 kita melihat di pasal ayat 1 sampai 3 ini dia melakukan perzinahan. Sampai ke gajah, dia melihat seorang perempuan Sunda, lalu menghampirinya. Dia pergi bersundar dengan perempuan Sunda. Ada orang memberitahukan kepada orang Filistin, Simson sudah sampai di gajah ya, dan juga orang Filistin datang mengepung tempat itu dan ingin membunuhnya. Dan Simson tidur sampai tengah malam. Jadi dia bangun. Simson tidak takut kepada orang ini. Dia sampai ke pintu gerbang kota dan juga membongkar ya gerbang kota itu, dan memikul kedua tiangnya sampai ke Gunung Hebron. Dan tiang pohon itu seberapa beratnya saya tidak tahu. Seperti kalian mengangkat satu pintu, betapa beratnya saya. Jadi gajah berjalan sampai ke Hebron. Dan perjalanan ini sangat jauh. Dan sini apa yang ingin diceritakan, dikatakan, Simson ada permasalahannya, dia berzina.
dia mendapatkan pintu gerbang musuhnya. Kekuatannya melebihi musuhnya. Dia bisa mengalahkan musuhnya. Di sini saya melihat Simpson berzina, dia memang sangat lemah ya. Tetapi kekuatannya jadi bisa menekan atau mengalahkan pintu gerbang kota musuhnya. Itu yang bagian tema kedua, yaitu tertekan. Apa yang bisa menekan Simpson? Orang yang mempunyai satu kekuatan yang besar, dia bisa mendapatkan pintu gerbang kota ya, yaitu bisa dikatakan mendapat satu negara atau satu kota. Kalau dia bisa memakai kekuatan ini, dia bisa menyelamatkan orang Filistin, lepas dari orang Filistin, karena dia sudah mendapatkan gerbang kota. Karena gajah ada satu kota yang sangat besar, tapi dia ditekan. Orang yang mendapatkan satu pintu tiang kota itu, tetapi orang yang mempunyai kekuatan ini, tetapi dia tetap ditekan ya, ditekan garing. Yaitu dengan apa dia terbelenggu ya, maksudnya yaitu dibelenggu oleh Delila. Yaitu arti dari Delila adalah tidak ada kekuatan. Orang yang tidak ada kekuatan terbelenggu oleh perempuan ini. Dari ayat 4 sampai ayat 22. Dia di lembah Sobek, dia mencintai seorang perempuan namanya Delila. Ya, yaitu sesudah itu ya. Ayat keempat, sesudah itu Simpson jatuh cinta. Ini akhir dari cerita Simpson, yaitu di ayat pasal 15 ya, menceritakan tentang karakter, bagaimana cara Simpson menjadi hakim. Jadi ini keberhasilan yang paling besar, jadi juga kelemahannya semua tuh diberitakan. Kelemahan paling besar Simpson adalah dia berzina, bersundal, dan dia mencintai seorang perempuan namanya Delila. Delila ini orang Filistin. Lalu datanglah raja-raja orang Filistin untuk membujuk Delila, untuk mencari rahasianya kenapa Simpson bisa sangat kuat. Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk mendukungnya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Yaitu raja-raja kota orang Palestina datang untuk membujuk Delila, dan Delila menerimanya dan ingin menghadap kepada Simpson. Dia dengan caranya bagaimana mengetahui kekuatannya Simpson datang dari mana. Dari sini ada 4 cerita. Yang depan itu ada 3. Tiga kali Simpson membohongi Delila, tidak memberitahukan hal yang sebenarnya, dari mana kekuatannya. Yaitu yang pertama itu diberitakan supaya itu memberikannya 7 tali busur yang belum kering untuk mengikatnya, jadi dia bisa ya. Jadi sini orang Filistin yang sudah bersembunyi di kamarnya Delila, di dalam rumahnya. Dan kita melihat
Simpson di tempat itu dengan Delilah melakukan pezzinaan. Orang Filistin itu ada sekeliling. Jadi Simpson sepertinya terbiasa dengan keadaan begini. Dia tahu ada orang yang di sana ya, dia tidak apa-apa ya, seperti di Gaza. Itu datang itu mendekati seorang perempuan Sunda, ada orang Filistin mengelilingnya, dan dia tidak takut. Dia hanya mementingkan kedagingannya, dia tidak takut. Ini ada dia sampai sekarang juga sama. Di dalam rumah, di kamar Delilah, di dalam rumahnya ada orang Filistin yang juga bersembunyi untuk mengambil nyawanya. Dia tidak takut karena kekuatannya bisa mendapatkan pintu gerbang kota musuhnya. Dia tidak takut. Tadi saat Delilah berkata, Simpson, orang Filistin datang menyegap engkau, tetapi dia memusingkan tali busi dengan mudah. Jadi Simpson membiarkan orang itu mengikatnya. Jadi wanita ini dengan tali ini mengikatnya, tapi Simpson tidak takut. Karena dia tahu, karena perempuan ini ingin tahu kekuatannya datang dari mana. Dan sampai yang kedua ya, yaitu dengan tali baru yang belum terpakai ya, dia juga mengikatnya. Saya percaya orang Filistin terus datang ada. Dan di saat Simpson berhasil dan juga akhirnya tali itu juga putus. Dan yang ketiga ini juga ada satu permasalahan. Berkatalah Delilah kepada Simpson, sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakan kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, itu maksudnya Simpson menjawab Delilah, kalau engkau menenun ketujuh rambut janinku bersama-sama dengan lungsin lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah. Itu di sini Simpson tidak mengatakan rambutnya, sampai di sini yang ketiga ini. Dan ini Delilah ya, tiap hari terus merengek-rengek ya, terus merengek-rengek di hadapannya. Aku ada 7 rambut ya, janin ya, mulai menceritakan tentang rambutnya. Jadi saya katakan dengan ketujuh rambut janinku bersama-sama dengan lungsin, maksudnya tali, yaitu ditenunnya seperti menenun kain. Dan juga akhirnya perempuan itu menenun kain itu, dan juga dengan patok mematok ke tanah. Dan dia berkata, Simpson, ada orang Filistin datang menyergapmu, tetapi dia terjaga dan tidur serentak lepas patok keturunan dan lungsing itu. Dan Delilah juga terus bertanya kepadanya, dengan apa bisa mengikatmu? Dengan apa bisa bukan apa dapat matok kamu? Sesudah 3 kali. Dan ketiga kali rahasianya keluar sedikit. Dan sampai yang keempat kali. Dan terus
Delilah merengek-rengek di hadapan Simpson, dan kali ini lebih lagi kata Delilah kepada Simpson, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepada sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau mencintakan padaku. Karena kamu tidak sehati dengan saya. Kamu tidak ingin bersama dengan saya. Dan kamu berkata kamu cinta padaku, sebenarnya kamu tidak cinta padaku. Kamu sedikit pun tidak cinta padaku. 3 kali kamu tidak menceritakan padaku rahasia apakah, dari mana kekuatanmu. Saya ada orang yang kamu cintai. Saya juga ingin tahu kenapa kamu sangat kuat. Dan dia mungkin akan berkata, saya juga bisa melindungi kamu. Dan berhari-hari merengek-rengek padanya dan terus mendesak-desak dia. Ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau rati rasanya. Ayat 16 ya. Lalu tiap hari kamu tidak mencintai saya, lebih baik kita putus, kamu jangan mencari saya lagi. Kamu bukannya benar, kamu terus membohongi saya. Kamu berkata kamu mencintai saya, tapi kamu membohongi saya. Sudah. Ya mungkin juga menolak untuk berhubungan intim. Dan Simpson benar-benar mencintai wanita ini. Jadi wanita ini dengan tiap hari menekannya, ya, dan hatinya sangat kacau, sehingga ia mau mati rasanya. Sebenarnya roh kematian ada masuk di dalam tubuhnya. Wah, karena nama wanita ini Delilah, itu mati, maksudnya tidak ada gairah gitu ya. Tapi ada seorang yang kekuatannya, maksudnya ilmunya tinggi, itu mencintai wanita ya mati yang tidak ada gairah, karena dia sudah melanggar sumpah berjanjian seorang najir, karena dia menikahi wanita luar, karena mencintai wanita Sunda dan juga mencintai wanita yang mati perlahan-lahan, maksud arti nama Delilah ya, seorang wanita Filistin. Karena nama Delilah, arti dari nama Delilah dan mati pelan-pelan ini, ya sudah menekan, mengikat Delilah dan terus lengek-lengek dan juga terus mendesak-desak dia sampai hatinya ingin mati. Jadilah roh kematian sudah masuk di dalam diri Simpson. Maka diceritakannya kepada dia segala isi hati, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang najir. Sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang najir ara. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah sama seperti orang-orang lain. Dan di dalamnya Simpson, rahasia yang paling besar Simpson ceritakan. Di saat dia cerita, dia tahu karena ini dia sudah tidak ada kekuatan apapun. Dan dia terus berkata, kenapa Simpson mau berbicara, menceritakan isi hatinya? Karena dia mati pun tidak apa-apa. Dan biar mati, tidak usah dengan saya perempuan ini, lebih baik mati. Di sini
membuat kita ingat sesuatu di saat pernikahan kita terjadi satu masalah. Ya seorang laki-laki masuk bunuh diri, terjun gitu ya, meloncat, benar ya, memang itu. Dan dia pasif dan agresif ini. Nah, saya juga tahu setiap orang juga mengalaminya. Ya saya juga laki-laki, saya juga tak bisa. Sampai sini lebih baik mati saja. Waktu itu mungkin kalian lagi nyupir, bawa mobil ya, sama istri kamu berdebat, itu masih berantem gitu ya, ya tidak suka. Sebenarnya istri kamu lebih ngatain kamu atau berbicara pada kamu, ya kadang sebenarnya benar. Sebenarnya kadang habis doa awal bulan, ya dulu ya di Kanada ya, Vancouver di Kanada, dan sudah selesai khotbah, dan istri saya Simu selalu ingin membantu saya, jadi khotbah jangan lewat waktu, hari ini ya jangan lewat waktu. Saya selalu lewat waktu. Kita seorang yang khotbah itu yang paling sulit ini. Kita sudah mempersiapkan semua firman yang sangat bagus, sangat sulit tidak kita bicarakan, dan kita dengan sangat besar menceritakan. Jadi kita tidak ingin kita dipotong gitu ya, dihilangkan atau diturun atau dipendek alur khotbahnya, dan kadang selalu lewat waktu ya. Dan kamu sesudah selesai khotbah, kamu merasa sangat baik, dan kamu juga berharap istri kamu memuji kamu. Sebenarnya naik mobil, kamu dipotong nilainya karena khotbah kamu lewat waktu. Kalau lewat waktu sudah tidak baik, di situ kita ribut ya, kita sangat marah, sangat panas ya. Kadang kamu lagi nyupir, ribut ya, dan saingan langsung ditabrak ke tembok. Itu namanya laki-laki loncat ya, ingin bunuh diri ya. Nah, kamu sebagai istri mesti tahu kapan istri kamu akan loncat ya. Sampai di sisi itu kamu mesti berhenti ya. Kamu itu langsung berhenti ya. Sampai di rumah bawa ngomong lagi. Dan saya juga mendapat satu pelajaran di saat saya ingin loncat, terjun dari jurang ya. Dan saya itu angkat tangan, istriku, saya tidak kuat, engkau bantu saya. Saya ingin terjun ke jurang. Jadi kita pelan-pelan bisa melewatinya. Sekarang saya sangat jarang untuk terjun ke jurang, saya sudah melewatinya. Saya berterima kasih pada Tuhan. Saya kira di sini melihat Simpson lebih baik mati, dan semua dikatakan keluar. Jadi Delila berkata kepada orang Filistin dengan begini, cukup. Dari sini Delila membujuk Simpson tidur di pangkuannya, lalu menyuruh dipanggilnya seorang untuk mencukur ketujuh rambut jarinya. Dan sangat aneh, kenapa Simpson tidur di pangkuan perempuan itu dan ada orang mencukur rambutnya, dia tidak tahu. Karena dia sangat percaya ya, sangat puas. Jadi kewaspadaannya pun tidak ada. Dan akhirnya Tuhan meninggalkannya, dan kekuatannya juga meninggalkannya. Dan Tuhan meninggalkan Simpson tidak tahu. Karena
dengan roh kematian ini sudah menyegapnya dan juga dicungkil matanya, dan dia sampai ditangkap, dirantai, dipenjarakan dan juga dia di dalam penjara, dirantai dan dipermainkan. Tetapi perlahan rambutnya bertumbuh dan orang Filistin tidak tahu dan tidak mencukur rambutnya lagi. Dan pada suatu hari di kuil dragon, Simpson dikeluarkan untuk dipermainkan dan juga menyuruh Simpson merawat. Jadi di Soto ada 3.000 laki-laki dan perempuan di luar. Juga kemungkinan ada puluhan ribu orang dan lebih banyak lagi orang. Jadi di Soto di atas itu Karib bisa melihat. Jadi dalam lagi lebih banyak lagi orang. Dan Simpson mengambil keputusan mati. Dan berkata kepada anak kecil, saya sangat lelah dan saya mesti bersandar ya. Kamu membawa saya ke 2 tiang inti yang menopang rumah itu, dan saya mesti bersandar di sana. Dia sampai di tempat itu. Sampai di sini kita mulai dari ayat 23 sampai 30, tema bagian 3, yaitu tema itu mati bersama. Dan saya berdiam di sana. Dia sampai sana meraba tiang penyangga rumahnya, dan dia tahu lampunya pelan-pelan mulai tumbuh. Dari sini kita melihat Simpson yang bebas. Simpson yang paling merendahkan diri, yang dari kecil sampai besar dia tidak mendengar perintah, maksud nasihat orang tua, dan tidak menghormati Tuhan. Dan semua apa yang Tuhan bicarakan kepadanya dia tidak mendengar sampai akhir hidupnya begini. Tapi sampai di sini Simpson merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berseluruh Simpson kepada Tuhan. Dan bagaimana dia memohon kepada Tuhan. Kita melihat tuh pasal yang pertama, ayat 15, ayat 18. Kemudian bisa, dan ayat pasal 15 ayat 18, ketika ia sangat harus berseru lagi kepada Tuhan, tangan hambamu ini telah kuberikan kemenangan yang besar. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang yang tidak bersunat ini. Dia memanggil Tuhan, iya. Yaitu di sini sampai sini berkata, Tuhan, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku. Buatlah aku kekuatan sekali ini saja, ya Allah. Ya, karena dia untuk membalaskan dendamku, membalaskan kedua mataku. Tetapi Simpson merendahkan diri dan memohon kepada Tuhan dan memanggil Tuhan, ya Tuhan Allah. Bahwa Tuhan adalah Tuhan. Mohon berilah aku kekuatan. Dulu dia tidak memohon ini. Dan dia juga berjalan kedua tiang penyangga dan juga mendorongnya, dan akhirnya roboh kedua tiang itu dan juga rubuh ya. Berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu bungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang yang banyak di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu mati lebih banyak daripada pada waktu hidupnya. Seumur hidupnya
karyanya yang paling besar ada di tempat ini. Di saat dia masih hidup, orang yang dibunuh tidaklah banyak pada waktu dia hidup. Semua yang dijumlah, ya ini yang sekarang paling banyak. Ini adalah karya yang paling besar. Dan yang paling besar ya karyanya ada mati bersama dengan orang Filistin. Dan sini kita melihat satu orang di saat Tuhan memberinya kekuatan. Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin, yaitu ada Simson. Simson mempunyai kekuatan. Dia mendapatkan pintu gerbang kota musuhnya, tapi kelemahannya dia berzina. Dia mencintai Delila satu. Dan yang terakhir ini, dan mati di tangan wanita ini. Permasalahan Simson di mana? Kenapa dia berzina? Dan Tuhan sebenarnya sudah berkata kepadanya, kamu menjadi seorang najir. Tuhan tahu kelemahannya. Dan Tuhan menyuruh menjadi seorang najir. Dan seutuhnya kembali kepada saya. Tetapi Simson tidak mendengarkan nasihat orang tuanya dan tidak peduli kepada orang tuanya. Dan dia ingin melakukan apa dan melakukan apa. Ini permasalahan Simson. Akhirnya Simson mati di tangan perempuan ini. Dia mempunyai kekuatan, tetapi dia tidak bisa mengalahkan kelemahannya. Saudara-saudara kita semua, Tuhan mau memakaimu, kamu mempunyai kekuatannya. Tetapi kita mesti mengalahkan kelemahan kita. Kita mesti menghormati orang tua kita. Kita mesti mengikuti Tuhan, firman Tuhan. Tuhan berkata, kamu jangan melakukan apa, kamu jangan melakukan apa. Ini bukan belenggu kamu, tapi itu kekuatanmu yang kamu lakukan. Membuat kamu supaya kamu benar-benar menang dan dimuliakan. Dan memohon Tuhan membantumu. Kita juga di situ. Simson dikuburkan, diambil mayatnya oleh saudaranya ya. Kita di sini melihat bangsa Israel ditekan oleh Filistin, tetapi Simson menjadi hakim hanya 20 tahun. Sebenarnya dia bisa menjadi hakim lebih lama lagi kalau dia menang, dan juga bisa terus menjadi hakim bangsa Israel, tapi dia mati. Tapi orang yang sangat lemah, Tuhan memakainya, dan akhir dia mesti mati. Di sini membuat kita banyak yang perlu kita renungkan. Tuhan mau memakai kita. Kenapa? Bagaimana kita dipakai oleh Tuhan dengan besar dan terus? Dan akhir kehendaknya Tuhan pasti digenapi. Tuhan bisa memakai Simson menyelamatkan bangsa Israel. Itu kehendak hati Tuhan. Tapi Simson yang dipakai Tuhan seumur hidupnya sendiri dan akhirnya mati. Dan mati dengan begini. Dan sangat disayangkan. Memohon Tuhan membantu kita. Kita mesti menang. Amin. Saudara semua, mari kita bersama bangkit berdiri. Kita memuliakan Tuhan kita dan kita berkata pada Tuhan kita, Tuhan kami mengikutimu. Dan kemarin semua Tuhan kami persembahkan kepadamu. Kami bersedia sujud di hadapanmu. Tuhan hatimu dimuliakan di dalam kehidupan.
Tuhan kami memuliakan-Mu, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami adalah milik-Mu. Tuhan, Engkau memilih kami setiap orang. Tuhan, kami mempersembahkan terima kasih yang besar. Saudara-saudara semua, kita bersama kita mengucap terima kasih karena Tuhan sudah memilih kita. Tuhan memakai kita setiap orang. Kita memberikan kemuliaan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena ini kita bisa menjadi milik-Nya. Tuhan, kami berterima kasih padamu. Terima kasih memakai kami. Tuhan, kami ingin di dalam keadaan ini, saat itu banyak orang Filistin, Tuhan kamu memilih kami sama seperti Simson. Kami banyak semua kedagingan kami banyak kelemahan kami. Kasih tahu di dalam kedagingan kamu tidak bisa kalau kamu melihat apa yang tidak pantas kamu lihat. Bukan juga karena kedagingan kamu berjudi.
di dalam emosi kamu, dan kamu memakan daging, dan terus dengan online dan melihat handphone kamu. Tuhan, kami banyak permasalahan kami ini. Saudara-saudara semua, kita memohon Tuhan membantu kita. Selesaikan semua permasalahan kami yang lemah ini. Roh Kudus, Engkau menyinari kami terus di dalam kehidupan kita ini, di dalam kelemahan kami. Engkau memberikan kami kekuatan. Memohon Engkau bantu kami merendahkan diri. Tahun 2023 di Tuhan naik, tetapi kami tidak mau merendahkan diri. Kami tidak mau menghadapi kelemahan dagingan kami ini sendiri. Bagaimana kami bisa naik? Roh Kudus, Engkau datang membantu kami. Kita berteduh di hadapan Tuhan. Simpson sampai di Gaza, dan dilihatnya di sana seorang perempuan Sunda lalu menghampiri dia. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Mengakui dalam kami banyak kelemahan kami, terbelenggu kedagingan kami. Tuhan, kami datang di handphone kami. Kami mendekatkan diri kami dengan handphone kami. Dan kita melihat orang melakukan hal yang tidak suka dengan hati kita. Kita dengan emosi, kita mendekatkan diri kita dengan emosi kita. Kami berdiri posisi kami tidak bisa menghormati orang tua kami, dan kami tidak mendengar nasihat orang tua kami. Terkadang juga di dalam hubungan suami istri, kami juga merasa orang yang dirugikan, maksudnya yang perlu dikasihani ya. Kita melihat satu makanan yang enak dan kami tidak bisa nahan nafsu makan kita, dan terus makan lagi dan terus makan lagi. Dan Tuhan, kami selalu di dalam kedagingan kami ini, dan kami tidak bisa lepas dari kedagingan kami ini. Saudara-saudara semua, jikalau kalian di dalam kedagingan ini dan kelemahan kamu, saya memohon Engkau tanganmu taruh di dada kamu. Semua kedagingan ini keluar, dipatahkan. Kedagingan ini juga menghalangi kita dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ini adalah berhara di dalam hati kita. Tuhan, ini ada berhara yang di dalam hati kita. Mengikuti kami sudah berapa tahun, sudah lama. Simpson karena kedagingannya dengan seorang wanita Delila, yang arti nama Delila atau mati pelan-pelan, dan kami juga sama, mati pelan-pelan. Kami tidak tahu. Tuhan, ampuni kami. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, mengakui kami berlemah.
Sama seperti Simpson. Di luar kita sangat kuat, tetapi di dalam banyak kelemahan yang kami membebaskan kedagingan kami. Kami tidak bisa mengikutimu. Kami mengikuti semua kedagingan kami. Kami suka semua apa yang engkau tidak suka. Kami Tuhan, kami berjalan jalan yang Tuhan tidak ingin jalan. Kami ingin jalan, tapi Tuhan sampai di hadapan kami mengakui, di hadapan kami kelemahan kami, kita serahkan pada Tuhan. Kita bersama, kita berdoa semua di dalam kehidupan kita, kelemahan kita. Kita berkata pada Tuhan, kita serahkan semuanya pada Tuhan. Kita berkata pada Tuhan, Tuhan hari ini membantu kita, membebaskan kita seperti membebaskan Simpson. Sekali lagi, Tuhan sekali lagi dengarlah doa kami. Tuhan, kami sampai di hadapan-Mu, kami mengakui kelemahan kami. Kami juga banyak kelemahan kami dalam kedagingan. Kadang-kadang kami juga semua emosi kami kata-kata merahkan perkataan kita semua karena yang benar, karena merasa sekali yang paling benar. Dan kadang kami memarahi pendamping kita. Ini kelemahan kami. Kami tidak bisa mengalahkan kelemahan kedagingan kami. Kami mengakui kelemahan kami. Kami mengakui semua emosi kami, kedagingan kami lebih besar daripada roh kami. Tuhan bantu kami, bebaskan kami supaya kami ada kebebasan ini. Kami datang di hadapan-Mu, kami bisa melihat-Mu. Kami tidak melihat lagi di dalam dagingannya di mata kami, karena Tuhan Engkau yang paling besar. Tuhan bantu kami. Tuhan Engkau masuk di dalam kami. Roh Kudus Engkau penuhi kami. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Kami memohon padamu kebersamaan menyertai kami. Tuhan, kami memohon padamu. Tuhan, sekali lagi Engkau hadir tengah-tengah kami. Kami memohon padamu seperti Simpson dia memohon. Tuhan, Roh Kudus yang lebih besar mengurapi kami, penuhi kami. Tuhan, Engkau penuhi kami. Kami memohon padamu. Sekali lagi memohon padamu. Kami memuji-Mu, ya Tuhan. Akhirnya mengakui kami selalu ingin memuaskan diri. Kami kata ini yang terakhir, tapi Engkau ampuni kedagingan kami yang membabi buta, dan kami angkuh sombong. Kami merasa kami bisa melewatinya, tetapi kami selalu memuaskan kedagingan kami di dalam dosa ini. Sama seperti Simpson, dia tuh memuaskan di saat banyak musuhnya mengelilinginya, dia masih tetap menikmatinya. Dia membebaskan kedagingannya. Tuhan bantu roh kami supaya kami kembali, roh kami setuju, tertuju padamu. Kami bersedia mengikuti kehendak hati-Mu. Tuhan bantu kami. Sekarang Kau tinggikan kami. Di saat kami kelemahan kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan mohon di saat ini terang-Mu masuk, bantu kami. Di saat ini semua kelemahan kami serahkan padamu. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terang-Mu masuk. Tuhan bantu kami. Tuhan, kami bersedia berubah. Tuhan, kami bersedia juga sepenuh hati tertuju padamu. Tuhan bantu roh kami. Dan Engkau bantu roh kami ini dan semua karakter kami. Dan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, terima kasih, memuji-Mu.
Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu. Tuhan, Tuhan mohon Engkau ingat pada saya Tuhan. Engkau bisa saya ke atas kali ini lewati semua kelemahan kami. Kita memohon pada Tuhan supaya Tuhan mengenang kita. Kita merendahkan diri, kita lihat kelemahan kita, ketidakberdayaan kita. Kita kata pada Tuhan, Tuhan bisa saya kekuatan ini. Bila aku kekuatan supaya saya bisa mengalahkan kelemahan kami, supaya kelemahan ini tidak lagi mengikuti saya. Mari kita bersama kita berdoa. Tuhan, ya Allah, mohon Engkau mengenang saya. Ingatlah kiranya pada saya semua kedagingan kami, semua emosi kami, semua yang membelenggu kami, semua keluar dari tubuh saudara-saudara semua ini. Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami melihat ketidakberdayaan kami. Hanya Engkau Tuhan yang bisa. Roh Kudus, kami membuka mulut, kami memohon pada-Mu, berilah kekuasaan dari Roh kepada kami. Hilangkan semua belenggu kami, tinggalkan saudara-saudara semua ini, semua emosi ini, kemarahan ini, ketakutan juga, semua yang ingin terjun ke jurang ini dalam nama Tuhan Yesus mesti keluar dari kami, meninggalkan kami. Tuhan, kami memohon pada-Mu. Saudara-saudara semua, terima kasih Tuhan. Di Simpson kita melihat dia ada kehidupannya bagaimana. Kita sekali lagi di hadapan Tuhan, kita melihat satu perjanjian, kita bersedia mendengar. Simpson tidak bersedia mendengar dan berjalan-jalan yang salah. Dan kita juga sekali lagi kita melihat satu perjanjian, menjadi orang yang mendengar-dengaran. Dan kamu mendengar, saya berdoa, Tuhan Yesus, saya datang di hadapan-Mu. Saya mengakui saya tidak mendengar. Dahulu saya tidak mendengar orang tua saya, dan tidak mendengar pendamping saya, dan tidak mendengar Engkau. Tapi hari ini saya mau berubah. Beri saya kekuatan untuk berubah. Saya mau mendengar pendamping saya dan keluarga saya, orang tua saya, dan pemimpin, pendeta kami, dan ketua sel kami. Tuhan, saya mau dengar firman-Mu. Ada satu telinga yang dengar-dengaran. Engkau bantu saya menjadi orang yang rendah diri, orang yang takut akan Tuhan, dan bersedia mengikuti-Mu. Engkau ubah kehidupan kami dari jalan yang lurus, dan beri sekali lagi kekuatan pada kami. Ubah kami jalan di jalan kehendak-Mu, jalan di dalam jalan-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu dengan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Simpson di dalam Hakim-Hakim adalah hakim yang ke-12. Di dalam Hakim-Hakim memberitahukan kita supaya kita tahu Tuhan berkuasa, Tuhan menjadi raja. Di saat bangsa Israel melakukan kejahatan dan dia diserahkan ke dalam tangan musuhnya, tapi mereka memohon kepada Tuhan. Tuhan membangkitkan 12 hakim untuk menyelamatkan mereka. 12 ini yaitu arti dari 12, jumlah 12 ini kekuasaan. Tuhan berkuasa.
Walaupun orang tidak dengar, tapi Tuhan tetap berkuasa. Ya seperti Simpson, dia tidak dengar-dengaran, tetapi Tuhan tetap berkuasa. Sampai dia rahasia orang nasyir itu terbuka, rambutnya dicukur habis. Mari kita bersama pejamkan mata. Tuhan berkuasa. Tuhan, kehendaknya Tuhan terhadap dunia ini yang akan datang pasti digenapi. Tuhan menjadi raja. Kehendak Tuhan untuk menyelamatkan, keselamatan pasti digenapi. Tuhan terhadap generasi ini, keselamatan pasti digenapi. Amin. Tetapi Tuhan mau memilih orang, melalui orang dibagi untuk menggenapi kehendaknya. Tuhan memilih kamu dan memilih kita di dalam generasi ini menjadi pohon kehidupan. Tuhan menyatakan dirinya dan memilih kamu. Di saat kita lemah dan kita juga mesti bertanggung jawab atas kelemahan kita, tetapi kehendaknya hati Tuhan pasti digenapi. Roh Kudus, Engkau masuk di dalam kami setiap orang, supaya kami setiap orang bisa menggenapi kehendak-Mu, supaya kami setiap orang merendahkan diri mengikuti-Mu, mendengarkan-Mu, supaya kami di sisi lain bisa Engkau pakai dengan besar, dan di sisi lain kami di dalam-Mu kami mendapatkan kepuasan. Bukan hanya di dunia dan dunia ini kami mendapatkan kepuasan ini, tetapi supaya hidup kami bisa panjang. Beri kami kasih karunia. Tuhan, kami juga bersedia dipakai oleh-Mu, tetapi Tuhan biar kami kasih karunia melebihi kelemahan kami. Kelemahan kami setiap orang. Di kelemahan kami sisi lain, Roh Kudus, Engkau berilah kami kasih karunia, bantu kami untuk bisa menang, supaya kami bisa merendahkan diri. Engkau bimbing kami untuk menuju kemenangan, untuk pakai kami semua kehendak-Mu. Tuhan naik, kehidupan kami juga naik. Kami mau memuji-Mu, kami bangkit memuji setiap orang. Tuhan, Engkau membimbing kami sampai hari ini. Tuhan, Engkau terus membimbing kami. Pakai kami lebih banyak lagi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati-Mu. Amin.